Komisi C DPRD DIY beberapa waktu lalu melakukan kunjungan meninjau pembangunan jalur jalan lintas selatan atau JJLS Kelok 18 dari Parangtritis hingga Girijati Purwosari Gunung Kidul dan jembatan Kretek 2 yang tertunda akibat COVID-19. Pembangunan jalur jalan lintas selatan atau JJLS khususnya bagian jalan Kelok 18 yang melintas dari Parangtritis hingga Desa Girijati Panggang Gunung Kidul sepanjang 5,8 km yang tertunda akibat pandemi COVID-19 akan dilanjutkan pada tahun 2021. Pembangunan tersebut mundur selama kurang lebih 1 tahun dari rencana awal yang seharusnya dilaksanakan pada tahun ini. Selain pembangunan Jalan Kelok 18, pembangunan Jembatan Kretek 2 yang berada di Depok Parangtritis sepanjang 1,7 km juga akan dilaksanakan tahun 2021. Kepastian pembangunan Jalan Kelok 18 dan Jembatan Kretek 2 tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional atau P2JN DIY, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Widarto Sutrisno di sela-sela mendampingi Komisi C DPRD DIY melakukan tinjauan langsung ke calon lokasi pembangunan JJLS di wilayah Kretek, Bantul, Yogyakarta. Rencananya mestinya tahun ini ya, mungkin mundur tahun 21. Estimasi pembangunan kira-kira berapa lama ya Pak? Mas, kabarnya 2 tahun anggaran, 24 bulan. 24 bulan. Kita kalau anggaran sendiri berapa Pak? Anggarannya masih disesuaikan dengan harga yang baru ya, kira-kira per kilonya 25 sampai 30. Kalau yang dari Parangtritis sampai sini caranya berapa? 5, nanti Kretek Girijati ruasnya itu 5,8 sampai di 600 ke depan ini. SD Nanas. Nggih. Lebar lalu lintasnya nanti 7 meter standar jalan nasional. Ya rencananya tahun ini ya, karena ada penganggaran ya. Iya. Pembebasan tanah sudah selesai di tahun 2017. 17-18 itu sudah nggak ada masalah, sudah siap, lahannya sudah siap. JJLS kan sepanjangnya sudah siap. Kendala lain itu Pak sejauh ini selain dari refocusing mungkin? Ya kalau ya ada. Nah, teknis kan tidak masalah ya, teknis bisa kendalanya kan hanya karena penganggaran saja. Iya, karena semuanya sudah siap, dokumen perencanaan sudah siap. Tahun ini rencana dilelang. Ya. Rombongan Komisi C yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi C, Jimny Rusdin Sinaga berharap agar pembangunan JJLS tersebut bisa secepatnya terlaksana. Menurutnya, pembangunan jalan itu nantinya akan membuat kawasan sekitarnya menjadi lebih berkembang. Lebih lanjut, Jimny mengatakan pihaknya berharap akses jalan di sisi selatan ini segera tuntas, karena jalur ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan wisata di wilayah DIY bagian selatan. Selain melakukan kunjungan untuk melihat lokasi pembangunan JJLS Kelok 18, rombongan Komisi C DPRD DIY juga meninjau lokasi lainnya, yakni lokasi pembangunan Jembatan Kretek 2 di Laguna Depok Parangtritis. Sama halnya seperti pembangunan JJLS, Jembatan Kretek 2 juga ikut tertunda dan akan dimulai lagi pembangunannya pada tahun 2021. Jadi setelah kita lihat langsung dan wawancara sama pelaksana, ini kan panjangnya kurang lebih 5 kilo, 5,8 kilo. Nah, ini kan harusnya dikerjakan 2020, tapi karena situasi COVID-19 itu dipending, direncanakan 2021. Jadi kita berharap, karena kami dari Komisi C pengen jalan selatan-selatan ini segera tuntas gitu loh. Tapi kan targetnya 2021 ya Pak ya, tuntas 2021. Tapi kami dari Komisi C memohon, karena ini saya lihat jalurnya sangat bermanfaat, nanti jalan pemotongan ya, dan lebarnya 2 jalur itu kalau nggak salah tadi 7 meter, 3,5.
dengan panjang yang seperti saya bilang tadi. Jadi kami dari Komisi C pengen supaya ini progres gitu loh, ya. Jadi supaya sesuai program pemerintah, jalan selatan-selatan ini bisa tuntas sampai ke Jawa Timur. Pentingnya jalur ini segera diselesaikan kenapa, Pak? Wah, sangat bagus. Jadi untuk menunjang perekonomian maupun wisata, ya. Karena ini kan mulai dari Cilacap sampai ke Jogja sampai ke daerah Jawa Timur. Sekretaris Komisi C DPRD DIY, Suparja, mengatakan jembatan tersebut sudah cukup lama dinanti oleh masyarakat DIY. Dengan akan dibangunnya jembatan Kretek 2 itu, harapannya kesenjangan sosial di wilayah selatan dan utara DIY bisa teratasi. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifuddin, menuturkan efek pembangunan kedua infrastruktur tersebut bakal terasa masif. Menurutnya, masyarakat juga menyambut baik terhadap rencana pembangunan tersebut. Ya, harapan kita dari Komisi C, jembatan ini adalah jembatan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat Yogyakarta. Sehingga jembatan ini harapan kita itu bisa menghilangkan atau mengurangi kesenjangan antara utara Jogja dan selatan Jogja. Ini adalah penghubung 103 kilo dari Karangnongko, Kulonprogo sampai ke perbatasan Gunung Kidul Pracisan. Sehingga ini daerah-daerah selatan yang terkenal dulu daerah terisolir, termargin itu nanti akan mengikuti perkembangan ekonomi kawan-kawan kita yang di tengah. Ini harapan kita bersama. Program ini harapan kita tidak terdampak karena COVID-19 ini, harapan kita bisa. Dari tadi, dari Kementerian juga mengatakan ini akan dilaksanakan pada 2020. Ini lelang, 2021 pelaksanaan. Ini kami syukuri, sehingga informasi ini akan kita mintakan keseriusannya dalam pelaksanaan itu. Perjalanan dari Kelok 8 ya, yang di Panggang tadi sampai 18. Ke 18 ya, sampai ke lokasi calon jembatan Depok ini kita bisa melihat situasi kondisi masyarakatnya dan sebagainya, berarti dari masalah terpinggirkan. Artinya kalau ini betul-betul ada kabar, ada rencana, ini masyarakat menyambut dengan baik. Tentu ini multiplier efeknya sangat besar, mulai dari dampak ekonomi, perkembangan wilayah, dan sebagainya. Ngarso Dalem pernah menyampaikan Bantul sebagai pintu gerbang daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang kita dukung dan ini harus segera dilaksanakan. Komisi C DPRD DIY berharap tahun 2021 pembangunan kedua infrastruktur tersebut bisa segera terlaksana sehingga perekonomian di jalur selatan segera terangkat. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan.
Komisi B DPRD DIY belum lama ini melakukan kunjungan ke Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA untuk melihat langsung tempat yang disediakan oleh pengelola bandara bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM DIY. Sejak awal pembangunan Bandara YIA, Komisi B DPRD DIY merencanakan bandara internasional baru di Yogyakarta itu bisa dimanfaatkan UMKM DIY untuk mengembangkan usahanya dan mengenalkan hasil-hasil produksinya dengan memajang hasil produksinya di salah satu tempat utama di dalam lingkungan Bandara YIA, yakni di dekat ruang tunggu penumpang. Setelah bandara beroperasi penuh, Komisi B DPRD DIY meninjau langsung lokasi yang digunakan untuk pelaku UMKM DIY mengenalkan hasil produksinya di dalam bandara YIA. Kunjungan rombongan Komisi B DPRD DIY dipimpin oleh Ketua Komisi B Danang Wahyu Broto dan Wakil Ketua Dwi Wahyu. Kunjungan rombongan Komisi B DPRD DIY didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Sri Nurkiat Siwi. Rombongan meninjau tempat display produk UMKM DIY, salah satu tempat utama di Bandara YIA yang diberi nama Pasar Kota Gede. Di dalam lokasi yang dinamakan Pasar Kota Gede ini, terdapat Galeri Yogyakarta yang menampilkan hasil produk-produk kerajinan UMKM DIY maupun hasil produk berbagai macam olahan makanan dan minuman. Berikut suasana dialog Komisi B DPRD DIY dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkiat Siwi. Harusnya yang ada di sini itu UMKM yang sebenarnya dan mereka produksi betul. Ya. Punya orang hebat. Nah, kurasi harus hati-hati. Ya, rotasinya berapa bulan sekarang? Jadi setiap 3 bulan kita evaluasi. Kita evaluasi nanti dia ada apa? Plus minusnya lah gitu. Kita kasih kesempatan lagi 3 bulan lagi, 6 bulan seperti apa. Nah, ini yang baru kita diskusikan kemarin 6 bulan laku masih kita coba kita apa ya, space-nya mungkin dikurangi tapi kita kan ada apa? Digitalisasinya. Oh, ada produknya di sana. Tapi dengan adanya Covid tuh UKM-nya gini. Kemarin kan ada sewa, dibagi 3 itu saya mata bapak pada nggak sanggup, akhirnya dia konsinyasi, kita kasih kesempatan aku dia konsinyasi aja titipkan, nggak usah nyewa, laku itu yang dapat. Jadi ini loh Mbak, pasar itu jenenge sunatullah. Artinya ada pasar itu memang koyoan. Nah ini kan kita menciptakan ini, bukan karena dari langit ini. Nah memang di awal ini mesti dinamikanya tombak-tombak, barangan. Nah ini mindset UMKM belum sampai di sana. Karena itu sampai di sini lare. Ya itu nggak. Lare. Nek iki startnya Dan ini gitu harus diberikan mindset bahwa UMKM di sini tidak hanya mengedepankan retail. Ya. Ya kan? Ya. Tapi neng ini kadang-kadang makanya kartu namanya juga ditaruh sana semua Pak. Selain bisnis di sini, tapi dia nanti saat pembeli itu bisa melakukan. Konsepnya itu ini display, ya. Bukan jual produk. Ya. Ini display ini. Oh apa ya? Walaupun kita juga menyediakan retail Ya. Tapi konsep apa? Display. Sementara itu, dalam penjelasannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkiat Siwi mengatakan, lokasi khusus untuk UMKM DIY di bandara ini ditargetkan diisi 500 pelaku UMKM di DIY. Kedepan secara bergiliran, pelaku UMKM dipersilahkan memanfaatkan salah satu ruangan di bandara yang diberi nama Pasar Kota Gede untuk memajang hasil-hasil produksinya agar lebih dikenal di dunia luar dan mendapatkan pembeli. Ada 3 hal di sini, tidak hanya sekedar display, tapi di sini juga menjadikan melting pot, jadi bertemunya antara pedagang, antara konsumen dengan para buyer. Tapi juga ada konsep untuk budaya juga. Di sini kan budaya. Jadi konsepnya kita melakukan display terhadap produk UMKM, tapi harapannya display itu juga diminati oleh para konsumen. Saat kita mendisplay itu tidak hanya sekedar display, tapi kita akan beberapa konsep kita bawa budaya Jogja, bagaimana sesuai dengan Pasar Kota Gede itu kan kita bawa filosofinya Pasar Kota Gede. Di situ tempat bertemunya para pedagang dengan konsumen. Di situ bisa bertemunya budaya yang kita budaya yang ada di Jogja, terutama di Kota Gede. Ada berapa UMKM yang terlibat? UMKM ini targetnya 500 UMKM. Kami juga sinergi dengan
Jawa Tengah yang di kabupaten atau di wilayah perbatasan. Tentunya 500 itu kalau bicara dengan perbandingan UMKM yang ada di Jogja kan mungkin bukan sedikit, tapi ini kan konsepnya nanti setiap 3 bulan akan dievaluasi, 3 bulan lagi dikasih kesempatan. Nah, nanti akan dilihat di situ konsepnya. Jadi kalau 3 bulan, 6 bulan kok tidak diminati, itu yang nanti akan menjadi kita tarik dulu gitu, ganti UKM yang lain. Kalau yang laku nanti juga akan kita kasih kesempatan. Jadi kan space-nya mungkin dia 1 meja dulu, tapi begitu laku, dia sudah dikenal masyarakat, space itu bisa berkurang, kasih untuk UKM yang lain, tapi produk mereka sudah terdigitalisasi di pasar kota gede saat buyer atau konsumen pengen produk itu kan di digitalnya tahu di mana sih sebetulnya produk itu lokasinya di mana, karena kan semua UKM juga diminta untuk ikut mensosialisasikan atau mempromosikan juga terhadap pasar kota gede, produknya mereka juga ada di pasar kota gede. Kalau syarat-syaratnya bagi UMKM kan banyak sekali Bu di sini. Ya. Syaratnya bisa masuk sini gimana? Syaratnya ini tentunya harus mengajukan proposal gitu, yang kabupaten bisa melalui kabupaten, dikurasi oleh kabupaten, nanti diajukan ke provinsi, nanti kita juga kurasi dengan tim independen. Di situ ada beberapa syarat, memang dia harus legalitasnya juga sudah pasti, kayak kalau food itu harus sudah PRT, ada halal, punya UMK, dia punya NPWP. Nah ini kan sebetulnya tidak hanya sekedar display, tapi juga mengajak para UMKM itu untuk terkait peningkatan kelembagaan mereka. Jadi saat mereka bisa Perlu bayar nggak? Ini untuk tahun ini karena adanya COVID, kita memahami para UMKM itu juga mengalami kontraksi, cash flow-nya juga menurun. Kita konsepnya yang tahun pertama ini konsinyasi. Tapi nanti ini masih akan kita evaluasi seperti apa sih sebetulnya konsumen itu melihat terhadap pasar kota gede ini. Kalau ini kan akan kita evaluasi, nanti kalau yang mikro mungkin ini akan dikasih kesempatan mungkin beli dulu, tapi kalau yang kecil akan ada subsidi 50%. Tapi ini konsep ini harus kita evaluasi terus, karena memang roadmap kita ini agak bergeser dengan adanya COVID. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Dwi Wahyu Budiantoro, dan Ketua Komisi B DPRD DIY, Danang Wahyu Broto, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY yang telah menempatkan pelaku UMKM DIY di tempat utama di Bandara YIA, sehingga berpotensi mengenalkan produk-produk UMKM ke dunia luar. Sebab lokasi untuk display produk berada di depan ruang tunggu penumpang, sehingga saat penumpang menunggu pesawat bisa melihat-lihat langsung ribuan produk kerajinan dan makanan serta minuman. Komisi B DPRD DIY bersama Dinas Koperasi dan UMKM akan membahas mekanisme agar semua pelaku usaha UMKM di DIY dapat memajang hasil produksinya di Bandara YIA ini. Kita berada di NIA dan kita mengunjungi galeri, di mana galeri ini ditempati oleh teman-teman UMKM yang sudah lolos kurasi oleh Dinas UMKM Koperasi. Ada keluasan 1.200 meter yang nantinya akan diisi oleh sekitar 500-an UMKM. Nah, moga-moga produk ini, hasil dari kurasi ini bisa menembus pasar dengan memanfaatkan kunjungan transportasinya. Tetapi ada mindset yang harus kita ubah, teman-teman UMKM. Apa itu? Bahwa di sini tidak hanya mengedepankan retail, tetapi di sini menunggu buyer. Ini harus diperhatikan, jangan sampai loh ini kok karena ini masih COVID ya, jadi ramenya belum terasa. Tapi sebentar lagi harapan kami COVID ini selesai dan ini akan menjadi kebanggaan kita bersama, dan orang mau mencari produk UMKM di Yogyakarta cukup di sini. Nah, selanjutnya dia pasti akan menghubungi UMKM di mana produknya yang sebenarnya. Dan harapan kami di sini display tetapi sekaligus retail. Terus misalkan UMKM yang belum masuk di sini, kalau ingin masuk di sini gimana? Kita akan membuat sebuah mekanisme di mana UMKM yang belum
belum bisa masuk di sini, kita baru diskusi dengan Dinas UMKM Koperasi bagaimana dengan UMKM. Jadi rotasinya kita akan atur. Rotasinya berapa bulan, berapa hari, apa produk di sini, dan pastinya kita akan survei sebetulnya produk kita yang disukai pasar itu seperti apa, dan kita nanti akan survei. Ya, kami dari Komisi B ya betul-betul support dan surprise karena memang ini lokasinya letaknya itu premium betul. Jadi kalau ini mau berangkat menunggu, ini memang letaknya strategis dan ini memang harus dilakukan. Langkah awal ini memang harus, dan ini sudah dilakukan sehingga jangan dilihat sekarang ya, karena sekarang itu pandemi, karena baru belum begitu ramai gitu ya, produk-produknya juga masih terbatas, jumlah UMKM-nya juga belum target, tetapi saya membayangkan ini 5 tahun ke depan ini menjadi tempat dan display produk UMKM yang cukup menarik. Jadi yang penting ini sudah dimulai. Tadi saya sempat nanya ke Ibu Kepala Dinas, kira-kira nanti setiap tahun akan kita anggarkan berapa untuk bisa bertahan dan berkembang. Ada upaya dari pihak Dewan untuk membantu para UMKM karena kan tidak semua bisa masuk sini, nanti agar bisa bergiliran dengan biaya ringan ini. Secara teknis kita serahkan ke Dinas Koperasi UMKM. Kita di Dewan lebih pada kebijakan untuk dinas untuk mengakomodir dari UMKM mikro ke mikri juga. Kemudian kita supportnya ya support kebijakan di anggaran. Sampai ini nanti benar-benar bisa menghasilkan atau memberi keuntungan ke masyarakat, bisa membiayai sendiri, baru APBD kita. Tapi APBD selama nanti sampai kita support terus Komisi B. Yaitu saya bilang tadi per tahun sekitar 7-8 miliar untuk UMKM ini. Nah, masalah nanti rollingnya teknisnya di dinas ya. Intinya mesti harus ada gantian. Kalau ada sekian ribu UMKM, ya nanti kita harapkan semua kebagian untuk memasang display. Sekali lagi, ini display nanti kalau ada yang beli itu banyak, mesti akan ambil di tempat UMKM langsung. Jika nantinya kondisi normal pasca pandemi COVID-19 dan Bandara YIA menjadi ramai, maka diharapkan akan membawa dampak yang signifikan bagi pelaku UMKM di DIY yang memamerkan produk-produknya di lokasi Bandara YIA tersebut. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Kebutuhan akan air bersih saat ini terus meningkat dan merupakan salah satu kebutuhan vital masyarakat.
Guna memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal, Pemda DIY akan membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Bersih atau PDAB Tirta Tama. PDAB ini ditargetkan akan operasional pada tahun 2021. Beberapa waktu lalu, Komisi C DPRD DIY melakukan monitoring untuk melihat kesiapan Pemda DIY dalam rangka membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Bersih atau PDAB tersebut dengan mengunjungi lokasi sistem penyediaan air minum atau SPAM Regional Kartamantul di Bantar Klangon, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kunjungan rombongan Komisi C DPRD DIY di SPAM Regional Kartamantul didampingi pula oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto. Inilah lokasi sistem penyediaan air minum atau SPAM Regional Kartamantul di Bantar Klangon, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Letaknya di pinggir Sungai Progo, di dekat jembatan Bantar yang menghubungkan Bantul dengan Kulon Progo. Rombongan Komisi C melihat secara langsung proses penyediaan air bersih untuk kebutuhan kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Saat peninjauan di lokasi proses pengolahan air bersih, rombongan Komisi C mendapatkan penjelasan langsung dari Rosdiana Puji Lestari, Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum atau Pialam, Dinas PUP ESDM DIY. Rombongan Komisi C diajak keliling lokasi sistem penyediaan air minum atau SPAM Regional Kartamantul. Sebelum meninjau langsung di lapangan, rombongan Komisi C DPRD DIY diterima terlebih dahulu oleh Rosdiana Puji Lestari, Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum atau Pialam, Dinas PUP ESDM DIY di Aula Kantor SPAM Regional Kartamantul. Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan rencana inti, SPAM kapasitasnya ditargetkan mencapai 1.200 liter per detik, sehingga mampu menyuplai air bersih untuk seluruh wilayah DIY, mulai dari kawasan bandara di Kulon Progo hingga Prambanan di Sleman bagian timur. Ia juga menjelaskan mengenai sistem penyediaan air minum, tentang produksi air minum dan kendala-kendala yang dihadapinya. Rosdiana Puji Lestari menjelaskan bahwa kapasitas produksi mencapai 400 liter per detik saat ini di SPAM Regional DIY yang mampu memenuhi sebagian wilayah DIY. Namun bila tidak disiapkan sejak sekarang, DIY berpotensi mengalami krisis air bersih. Mengingat pesatnya pembangunan yang banyak menyedot air tanah, sehingga Pemda DIY harus mengoptimalkan peran SPAM Regional DIY dalam penyediaan air bersih untuk wilayah DIY. Sementara itu ada sejumlah kendala yang sering ditemui, antara lain terbatasnya ruang gerak dalam memenuhi kebutuhan mendesak atau kerusakan sarana prasarana yang terjadi. Kemudian sulitnya memenuhi kekurangan sumber daya manusia atau SDM, investasi infrastruktur, dan kesepakatan tarif dengan pihak PDAM. Untuk pengadaan sarana prasarana atau peralatan yang rusak, SPAM Regional Kartamantul harus menunggu pembahasan anggaran atau perubahan APBD. Begitu pula perekrutan SDM yang harus melalui BKD DIY. SPAM Regional Kartamantul juga menghadapi beberapa masalah, seperti belum optimalnya penggunaan air dari SPAM oleh PDAM. Selain itu, juga minimnya dukungan anggaran APBD dari Pemkab atau Pemkot terkait kebutuhan air bersih ini. Oleh karena itulah, Rosdiana menyambut baik telah disahkannya Peraturan Daerah tentang PDAB Tirta Marta dalam rapat paripurna DPRD DIY beberapa waktu lalu dan saat ini tengah dilakukan harmonisasi di Kemendagri. Rosdiana mengatakan Perda sudah disahkan oleh DPRD DIY dan selanjutnya disusul dengan Perda penyertaan modal. Tata kelolanya pada akhir tahun ini ditargetkan siap untuk kemudian bisa beroperasi penuh paling lambat pada tahun depan. Lebih lanjut, Rosdiana mengatakan dasar dibentuknya PDAB ini adalah sebagai solusi dari kelemahan terhadap pelaksanaan oleh UPT. PDAB didirikan untuk kebutuhan air bersih di daerah serta optimalisasi dari SPAM regional di DIY. UPT yang selama ini menangani operasional dan pemeliharaan mengalami sejumlah kendala dalam tugas pemenuhan kebutuhan air bersih. Perencanaan dari SPAM regional ini ada 2 tahap, Bapak. Jadi yang di sini adalah sistem Bantar, yang tahap kedua adalah sistem Kebon Agung. Yang sudah selesai dibangun dan beroperasional adalah di Bantar ini. Kemudian di Kebon Agung ini ada interkoneksi di
reservoir Keronggahan. Kita sama-sama mengambil air permukaan dari Sungai Progo. Untuk yang di Bantar ini kapasitasnya 400 liter per detik, untuk Kebon Agung nanti 300 liter per detik. Jadi target dari sistem spam regional Kartamantul ini ada 700 liter per detik. Dengan komposisi pelanggan PDAM Jogja itu seharusnya sesuai dengan PKS mereka mendapat jatah 400 liter per detik. Kemudian PDAM Sleman 150 dan PDAM Bandung 150 liter per detik. Itu kalau sistem Kartamantul ini sudah berjalan semua. Posisi saat ini kita sudah beroperasi 400 liter per detik. Kemudian yang sistem Kebon Agung ini sedang dilaksanakan konstruksinya. Lelangnya sudah selesai ya Pak Sugiman. Dilaksanakan oleh APBN Dirjen Cipta Karya. Mulai pembangunan sedimentasi IPA-nya, jadi intake dan proses ini sudah dibangun oleh BBWS, kemudian IPA-nya dibangun oleh balai di bawah Cipta Karya, Dirjen Cipta Karya. Nah ini nanti akan masuk interkoneksi dengan Keronggahan, dengan reservoir yang ada di Keronggahan yang sekarang sudah operasional menampung dari sistem Bantar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai beroperasi ini tahun 2017. Ini adalah spam regional yang pertama yang dimiliki oleh Pemda DIY, sehingga kita masih belajar Pak, masih boko sidik gitu lem lakunya. Sehingga kami menjalin hubungan yang baik dengan PDAM, karena kita banyak belajar dari mereka. Karena itu tadi, karena kita masih awal, kita istilahnya terus terang masih belum sebodo. Kita mencapai target 400 liter per detik itu baru bulan ini Pak. Baru minggu ini kita uji coba 400 liter per detik. Sebelumnya itu kita hanya beroperasi sekitar 200 sampai 230 liter per detik. Banyak kendala terkait SDM, terkait Satras dan sebagainya yang kita baru bisa terpenuhi di 2020 ini. Sehingga 2017 sampai 2020 ini sudah progresnya terkait pembangunan dan operasional pemeliharaan kita sudah terlihat. Di 2020 ini kita sudah, minggu ini kita sudah mulai uji coba untuk 400 liter per detik. Nah sekarang permasalahannya adalah terkait penyerapan dari PDAM Kota. Minggu kemarin Bapak Direktur PDAM ketemu dengan kami dan kita berdiskusi kenapa penyerapan mereka tidak sesuai dengan PKS. Kaitannya yang menjadi keberatan adalah PKS yang menyantumkan di situ bahwa kota itu 400 liter per detik, Sleman 150 itu tercapai apabila serapan mereka, sambungan SR-nya juga sudah maksimal. Tapi sampai saat ini masih mereka belum, sehingga penyerapan mereka pun juga belum maksimal. Ya ini yang kemarin kemudian kita dorong. Nah, yang menjadi permasalahan lagi Bapak Ibu memang tadi Pak, ketersediaan dari Satras kita. Jadi kita tetap berbenah Pak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Suharwanto, yang memimpin kunjungan Komisi C DPRD DIY tersebut mengatakan bahwa SPAM Regional Kartamantul yang dikelola Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum ini memiliki peran yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum. Suharwanto berharap Balai Pialam segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan menjadi perusahaan daerah. PDAB Tirtatama yang akan mulai beroperasi tahun depan membawahi beberapa SPAM regional di wilayah DIY, seperti Keronggahan, Kamijoro, dan Banyusoco. Oleh karena itulah, persiapan harus dilakukan sejak sekarang. Ya kita berharap balai ini terus untuk berkreasi, berkarya, berinovasi supaya nanti bisa meningkatkan kinerjanya, meningkatkan outputnya, dan lebih bisa mencukupkan kebutuhan masyarakat. Karena air bersih ini bagian dari kebutuhan vital dari masyarakat. Dan jangan lupa bahwa balai ini punya peran untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga sebagai pemerintah daerah tentu harus berpikir dan berbuat tidak mikir hati, tidak mikir keuntungan.
Rombongan Komisi C DPRD DIY melihat langsung sistem penyediaan air minum regional Kartamantul yang ada di Bantar Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Rombongan berjalan dari bak penampungan satu ke bak penampungan lain serta melihat proses produksi air minum. Sejumlah peralatan untuk proses produksi sudah cukup canggih, sehingga diharapkan SPAM regional Kartamantul semakin optimal. Rosdiana Puji Lestari, Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum atau Pialam Dinas PUP ESDM DIY di sela-sela mendampingi Komisi C DPRD DIY melihat langsung proses produksi air minum, mengatakan jika pengelolaan SPAM ini masih dalam bentuk unit pelaksana teknis atau UPT, maka akan mengalami banyak kendala, diantaranya ruang geraknya sangat terbatas untuk bisa memaksimalkan SPAM. Oleh karena itu, Rusdiana Puji Lestari selaku Kepala Balai Pengelola Instalasi Air Limbah dan Air Minum atau Pialam mengaku berubahnya kelembagaan dari unit pelaksana teknis atau UPT menjadi Perusahaan Daerah Air Bersih atau PDAB membuat ruang gerak lembaganya semakin leluasa, seperti dalam pengelolaan anggaran dan perekrutan personil hingga pengaturan tarif pelanggan PDAM. Pihaknya menyatakan siap jika tahun depan sudah berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Marta. Saya sudah sampaikan, Mbak. Kita di sini adalah operasional dan pemeliharaan. Ada beberapa kendala kaitannya dengan yang pertama ada kelembagaan. Ketika kelembagaan kita sebagai UPT, itu banyak aturan terkait baik itu penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan lapangan yang harus menuruti aturan perundangan yang berlaku. Nah ini padahal kita posisi pelayanan masyarakat di mana bisa saja satu saat kerusakan atau ada satu kebutuhan yang mendesak yang harus kita penuhi dengan sistem penganggaran yang APBD seperti itu kan tidak fleksibel. Nah makanya kemudian kami mendorong pembentukan PDAB tadi. Ketika nanti sudah dikelola PDAB itu insya Allah lebih fleksibel, termasuk kebutuhan atau kekurangan SDM, sarpras dan sebagainya, juga investasi infrastrukturnya. Nah, rencana kegiatan ini yang kemudian kami dengan ada terbentuknya PDAB yang kemarin sudah diketok palu ya sama Bapak Dewan. Ini kami sangat berharap untuk segera bisa dikelola oleh PDAB. Walaupun kami di masa transisi ini kami akan support dan kami berusaha untuk apa yang selama ini menjadi beberapa masalah di lapangan, baik itu ada kekurangan atau kerusakan alat dan sebagainya, ini kita coba bagi di 2020 karena kita juga sudah disupport dari APBD sebagai ketugasan kami di bidang OP. Nah itu satu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tarif, dengan kesepakatan dengan teman-teman PDAM. Kami sangat berharap ada titik temu dan kita sudah beberapa kali temukan, mudah-mudahan nanti segera ada solusinya terkait dengan kesepakatan tarif. Karena untuk penentuan tarif itu memang harus ada acuan yang kita lihat ya terkait penentuan tarif tadi, termasuk juga ada komposisi pelanggannya. Jadi dalam saat menentukan satu tarif, maka tarif itu dikenakan ke setiap PDAM akan bisa berbeda, tergantung dari serapan mereka, tergantung dari pelanggan, komposisi pelanggan mereka. Misalnya PDAM Bantul ya, dengan komposisi pelanggan MPR yang hanya 50% mendominasi, itu tentu tarifnya akan berbeda ketika kita melayani ke PDAM kota misalnya, di mana kebutuhan domestik dan non-domestiknya lebih tinggi non-domestiknya. Nah ini yang kita tetap ada koordinasi, termasuk juga kita rembukan terus dengan melalui Sekber Kartamantul. Jadi koordinasi terus Mbak. Jadi itu saja sih beberapa kendala yang kita hadapi selama ini dan mudah-mudahan itu akan bisa selesai di PDAB nanti. Kalau semuanya sudah siap ya di sini untuk menjadi perusahaan daerah? Sudah siap Pak. Jadi mekanismenya ketika perda terkait kelembagaan PDAB sudah selesai, kemudian nanti akan disusul perda terkait penyertaan modalnya. Belum kalau itu masih ada harmonisasi di Kemendagri. Nah itu yang kemudian setelah itu baru timelinenya ada, akhir tahun ini insya Allah sudah siap.
Diharapkan dengan terbentuknya perusahaan daerah air bersih dan segera beroperasi akan bisa mengatasi permasalahan kebutuhan air minum di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, sehingga warga masyarakat tidak akan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Komisi A DPRD DIY kembali melakukan kunjungan kerja mengadakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa untuk percepatan penanganan COVID-19. Kunjungan yang dipimpin oleh Suwardi, Wakil Ketua Komisi A DPRD, kali ini berkunjung di Desa Guwosari, Pacangan, Bantul. Rombongan diterima di Aula Balai Desa yang menerapkan protokol kesehatan. Semua anggota DPRD DIY harus cuci tangan dan diukur suhu tubuhnya sebelum masuk ruangan Aula Balai Desa Guwosari. Dalam kesempatan tersebut, Mas Duki Rahmat, Kepala Desa Guwosari, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial di Desa Guwosari ini sudah banyak dilakukan. Menurutnya, ada 8 jenis bantuan yang sudah disalurkan kepada warga desa yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial. Penyaluran bantuan ini diberikan secara bertahap menyesuaikan tenaga penyalur bantuan. Paparan dari Lurah Desa Guwosari ditanggapi langsung oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, dan Stephen C. Handoko, anggota Komisi A. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bahwa kami di Desa Guwosari memiliki kurang lebih warga masyarakat sekitar 14.000 jiwa yang ber-KTP Guwosari, akan tetapi yang tinggal di Guwosari bisa sampai 17.000 ataupun 18.000, karena kami memiliki beberapa perumahan yang terdapat di beberapa perdukuhan. Dari 17.000 warga yang tinggal di Desa Guwosari, setidaknya 1.064 kepala keluarga telah mendapatkan jaring pengaman sosial berbentuk PKH atau program keluarga harapan dari Kementerian Sosial. Kemudian 2.254 itu mendapatkan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Kemudian ada 281 kepala keluarga mendapatkan BPNT perluasan. Dan yang menjadi kewenangan desa menggunakan dana desa, kami ada 208 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Kemudian ada 129 BLT yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul, dan ada 627 bantuan dari daerah istimewa Yogyakarta yang berbentuk top up atau bagi mereka yang mendapatkan BPNT maupun PKH yang kurang dari 200.000, ada 627 KPM. Kemudian ada
565 kemarin hari Sabtu kita mendistribusikan sembako kepada 565 kepala keluarga yang kita kerjasamakan dengan driver ojol yang ada di Desa Anggosari. Next. Dan kaitan dengan hal ini, kami bersama BPD Desa Anggosari telah melakukan perubahan APBDes yang pertama, yang mana memfokuskan ataupun merefocusing anggaran-anggaran yang telah kita tetapkan dalam APBDes tahun 2020. Setidaknya ada 5 kegiatan yang kita fokuskan dalam rangka penanganan COVID-19 di Desa Anggosari yang bersumber dari dana desa. Yang pertama, kami bersama seluruh relawan yang ada di Desa Anggosari menyelenggarakan maupun pengadaan desinfektan sekaligus alatnya yang kita kolaborasikan dengan teman-teman FVRB, teman-teman relawan yang ada di Pedebuan. Hal ini kita lakukan secara kontinu, terus-menerus, dan dilakukan secara mandiri oleh teman-teman relawan yang ada di masing-masing Pedebuan dengan bahan dan alat kami pinjamkan dari Desa Anggosari. Kenapa skema ini kita lakukan? Karena kita tidak tahu COVID ini akan berhenti sampai kapan, sehingga ketika mereka tidak kita mandirikan untuk melakukan penyemprotan secara mandiri, mereka akan tergantung dengan relawan desa. Tentu ini akan menjadi catatan tersendiri. Kemudian jaring pengaman sosial yang ketiga adalah kaitan dengan padat karya tunai, setidaknya bisa menyerap 100 tenaga kerja. Hal ini kita lakukan karena banyak sekali warga di Desa Anggosari yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini, sehingga banyak yang mengadu ke Pak Dukuh, ke pemerintah desa, sehingga kami bersama BPD melakukan perubahan anggaran dan melakukan beberapa kegiatan untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Anggosari dengan skema padat karya tunai. Kemudian yang keempat, kita seperti desa-desa yang lainnya sesuai dengan amanah Permendagri maupun Permendes kaitan dengan pemanfaatan prioritas pemanfaatan dana desa, kita di Desa Anggosari menyalurkan BLT dana desa tapi tidak menggunakan skema langsung, tapi kita menggunakan skema non tunai. Hal ini kita ambil di Kabupaten Bantul. Mohon izin Bapak anggota Dewan yang terhormat, ada 5 desa yang melakukan skema penyaluran BLT desa secara non tunai: Anggosari, Pangungharjo, Wirokerten, Sriharjo, dan Ngestiharjo. Hal ini kita sinkronkan dengan platform pasardesa.id yang mana adalah platform digital, dan BLT dana desa di Desa Anggosari ini untuk pembelanjaannya mereka memanfaatkan ataupun menglarisi warung-warung yang ada di Desa Anggosari. Setidaknya ada kurang lebih 50 mitra yang memiliki sembako, memiliki jajanan, memiliki beberapa dagangan yang disampaikan ataupun menjadi mitra dalam pasardesa.id. Pertama, saya memberikan apresiasi Pak Lurah. Jadi begitu datang protokol kesehatannya penerimaan di luar di Anggosari, ternyata tanggapannya orang laki darah yang maju seperti di Sevon gitu. Luar biasa. Untuk Anggosari kita berikan support. Artinya bahwa perilaku hidup bersih dan cuci jalan, cuci tangan pakai sabun ya, dan bahkan ada desinfektan yang ada di sana. Dengan tahapan-tahapan kegiatan yang panjenengan lakukan hampir sempurna, Jadi kami melihat tadi dari pertama kegiatan desinfektan, kegiatan karantina, kegiatan pemberian sembako, kegiatan pemberian bantuan oleh DD, kemudian ada juga padat karya, ya, ini yang dilakukan di Desa Anggosari ini. Pak Lurah, Bapak sekalian, kami datang dari Komisi A termasuk memang untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan yang sudah dilakukan itu, dan tadi sudah dilaporkan secara rinci jumlah sasarannya piro, duitnya piro, 7 jenis bantuan tadi sudah diuraikan semuanya gitu secara jelas kepada kami. Pak Lurah orang yang catatan loh, apa gitu. Jadi 655 juta yang ada dengan dana desanya itu
juga dilakukan di sini melalui perubahan APBD. Yang mekanisme hukumnya sudah terpenuhi ya Pak Kepala Biro Tata Pemerintahan. Sekali lagi atas semua itu saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya memang di dalam rangka melakukan monitoring ini, Mas Arif tadi mendikau bahwa diharapkan kalau nanti ada aspirasi akar itu bisa dikomunikasikan monggo nanti apa yang paling yang PD panjenengan berikan kepada kami Komisi A ini, kemudian insya Allah nanti akan kita bawa kepada tingkatan lembaga yang ada di DIY sana untuk dibicarakan dengan Gubernur. Pak Lurah dan teman-teman yang terhormati Bapak Tukano, Pak Asipem di Kecamatan Pajangan, tata peradaban baru, tata kehidupan baru, new normal itu sesungguhnya apa yang harus kita lakukan. Jadi yang kami kadang masih berada Mas Lurah, dari kita mungkin tingkat kesadaran untuk berperilaku sehat itu sudah bagus. Tapi kita tidak tahu bagaimana dengan anak-anak kita. Kalau berkerumun dalam satu tempat, apakah mereka sudah menggunakan protokol kesehatan? Bagaimana kalau kemudian di lingkungan masyarakat kita ada kumpul-kumpul itu, jagung mantan, jagung bayen, jagung apa itu? Ini kadang yang mereka itu tanpa sadar kemudian new normal dikatakan seperti sudah normal. Ini yang mungkin perlu kita waspadai bareng, sebab derita bagi keluarga yang terkena COVID-19 ini kan sungguh mesakit dan menyakitkan hati. Coba kalau beliau itu COVID positif, artinya ini sendiri arah wani, ada yang mau meninggal, bahkan ada peristiwa tidak pada mau mendekat. Tetapi kenapa di kala sehat itu lupa akan protokol itu. Jadi yang masih perlu dilakukan edukasi di tatanan new normal ini. Tadi sedikit dijelaskan bahwa dana desa, BLT dana desa tidak diberikan dalam bentuk langsung, tapi non tunai. Dan menariknya bekerjasama dengan pasardesa.id. Dan ini bermitra dengan warung-warung ataupun tani ataupun warga di Glosari yang memiliki produk yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Ini suatu gebrakan bagus karena ketika kita bicara mengenai new normal ke depan, kemudian perkembangan teknologi, adaptasi warga terhadap penggunaan teknologi sudah sangat bagus dimulai oleh warga Glosari. Karena kalau kita melihat dana BLT, dana desa disalurkan melalui metode yang selangkah lebih baik dibandingkan wilayah-wilayah lain di luar sana. Dan Glosari menjadi salah satu yang menarik karena saya nggak tahu bagaimana mekanisme mengajarkan orang yang tadinya tidak melek IT, tidak memahami mengenai bagaimana e-commerce, bagaimana berjualan di online, tapi tahu-tahu dipaksakan, tanda kutip ya, mampu menggunakan teknologi pasar desa.id secara baik karena di situ ada perputaran uang dari BLT dana desa. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, mengapresiasi penanganan COVID di Desa Guosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Bahkan dalam penyaluran bantuan pun, Desa Guosari memanfaatkan teknologi informasi, yakni penyaluran bantuan non-tunai. Kami memberikan apresiasi pada Pak Lurah Guosari dengan jajaran yang ada dari kegiatan sejak awal terhadap upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 ini tertata dengan beberapa program yang sangat baik. Jadi protokol kesehatannya di jalan, PHBS-nya di sini jalan, pendataan kepada warga masyarakatnya juga berjalan bagus, dan masukan-masukan tadi sesungguhnya adalah sama dengan masukan lurah-lurah yang ada di DIY ya. Kemudian yang kedua, semangat dalam rangka membangun pasar desa Go ID, kita perlu memberikan perhatian juga
pembangunan situs Gua Selarong yang itu adalah merupakan tinggalan Pangeran Diponegoro di kala penjajahan 1825-1830. Komisi A DPRD DIY mengapresiasi penanganan COVID di Desa Guosari, Pajangan, Bantul. Diharapkan pelaksanaan penyaluran bantuan untuk percepatan penanganan COVID dapat menjadi contoh desa lain.